Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmatnya, yang paling utamanya nikmat iman, ihsan, serta Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul, mengkaji bersama-sama, belajar bersama mengenai suatu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'innya, sampai kepada kita staf umatnya, umat akhir zaman, umat yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini saya akan belajar sedikit, mengkaji sedikit mengenai pendidikan karakter terhadap generasi Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya telah dikatakan dari Luqman kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran terhadap anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah, innasyirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya jika kamu mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mana ada manusia yang ingin diduakan? Suatu hubungan antara lelaki dan perempuan, baik yang sudah menikah, itu tidak mau diduakan. Apalagi sang pencipta kita, pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempersekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang sangat besar kepada diri kita pribadi. Maka dari situlah seorang Luqman, ayah Luqman, memberikan pelajaran kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Begitupun di hadis lain dikatakan, iftahu ala subyanikum awala bikalimatin la ilaha illallah. Nah, iftahu, berikanlah ataupun berikan pelajaran terhadap anak-anakmu sekalian dengan awalan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Dari sinilah kita semua belajar, sama-sama belajar mendidik anak kita, mendidik putra-putri kita, mendidik putra-putri bangsa, negara, agama kita, dengan memperkenalkan mereka terhadap sang penciptanya, memperlihatkan mereka terhadap perintah-perintah dari sang penciptanya. Ketika kita sudah mengenalkan ataupun memperkenalkan anak putra-putri kita terhadap penciptanya, insya Allah kedepannya dengan izin Allah dia pun akan kenal dengan sendirinya kepada sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika dari orang tua pribadi tidak memperkenalkan
kepada anaknya, siapa yang menciptakannya, siapa yang memberikannya, siapa yang melahirkan ataupun memberikan kesempatan dia untuk hidup di alam dunia. Di suatu saat nanti pasti akan banyak tanda tanya besar bagi mereka. Maka dari situlah kita belajar memberikan anak putra-putri kita siapa yang menciptakannya, memperkenalkan, memberi pengetahuan, yakni tentang ketauhidan Allah itu siapa, dia diciptakan oleh siapa, dia itu jadi anak itu diciptakan oleh siapa, illallah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah karakter itu adalah suatu sifat yang ada dalam diri ataupun batinnya seorang manusia. Terkadang memang karakter itu bukan terkadang lagi. Karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang baik. Terkadang terbulak-balik, terkadang memang kita menemui seseorang manusia satu, manusia dua, A, B, C itu memang berbeda karakternya. Namun minimalnya kita mendidik anak kita itu minimalnya yang tertanam di para nabi-nabi kita, yakni 4 sifat yang ada di nabi kita semua. Pertama, sidik, yakni benar, selalu berkata benar, tidak ada unsur kebohongan. Maka dari situlah kita didik anak kita untuk berbuat jujur, tidak berbuat untuk kebohongan. Kemudian yang keduanya ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Didiklah anak putra-putri kita untuk menjadi seorang anak yang bisa beramanah. Ketika kita memberikan pelajaran, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada anak kita mengenai suatu sifat amanah, insya Allah dengan izin Allah kelak di masa remaja ataupun dewasanya dia akan menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada juga tabligh, artinya menyampaikan dengan kebenaran, menyampaikan dengan kebaikan, sifatnya, akhlaknya, dan yang lain-lainnya. Jadi dari kita pun orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Contoh yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik dalam mendidik ataupun memberikan karakter moral kepada anak-anak kita semua. Dan terakhir, yakni Pak Pona, artinya cerdas. Didiklah anak kita supaya cerdas. Lebih penting cerdas dalam agamanya dan cerdas dalam bangsanya, dalam negaranya, dan lebih khusus cerdas mengetahui dalam agama. Karena kalau agama tidak terpatok di dunianya saja, tetapi akan menjadi pertanggungjawaban antara dunia dan akhiratnya. Maka dari itu marilah kita ambil hikmah dari tadi ayat Luqman, surat Al-Luqman, ambil hikmahnya dari situ, pelajari dari situ. Bagi orang tua belajar mendidik, sama-sama belajar, karena memang hakikatnya kita di alam dunia ini belajar kita mendidik anak kita, belajar membawa rumah tangga yang baik, semuanya juga dalam keadaan belajar. Nah,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata ataupun kalimat yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kalimat yang benar, itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.